Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indratul Munawwarah dari kelas Pendidikan Fisika C, kelompok 1 pada praktikum eksperimen fisika dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan hasil praktikum gerak proyektil. Pada bab 1, pendahuluan, bagian A, judul praktikum. Judul praktikum pada percobaan ini adalah gerak proyektil. Bagian B, latar belakang. Dalam kegiatan sehari-hari, kita sering melihat hal-hal yang bekerja dengan prinsip gerak parabola. Contoh, semisal menendang atau melempar bola. Kegiatan tersebut tentu memiliki unsur seperti kecepatan dan sudut yang berbeda-beda tiap kali kita melakukannya. Gerak tersebut terdapat dalam fisika, di mana diketahui bahwa fisika adalah sains atau ilmu yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu. Bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya, fisika bertujuan untuk memahami bagaimana alam semesta bekerja. Salah satunya, ilmu fisika paling dasar adalah gerak suatu benda yang ditembakkan ke udara. Penerapan beberapa gaya disebut proyektil adalah gaya suatu benda yang diberi kecepatan awal sehingga menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dan hambatan udara. Gerak parabola atau disebut gerak proyektil merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Pada komponen sumbu X horizontal, kecepatan selalu konstan atau tetap. Sedangkan pada komponen sumbu Y, perpaduan antara GLBB yang diperlambat karena arahan yang berlawanan dengan gravitasi dan percepatannya konstan yang berarah vertikal ke bawah. Gerak parabola terjadi karena adanya gaya gravitasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan percobaan dengan tujuan untuk menentukan kecepatan pada gerak proyektil. C. Rumusan masalah. Rumusan masalah pada percobaan ini yaitu bagaimana menentukan kecepatan pada gerak proyektil. D. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada percobaan ini adalah satu variabel manipulasi, yaitu ketinggian mula-mula. 2. Variabel respon, yaitu kecepatan, jarak lontaran. Dan yang ketiga, variabel kontrol, ketinggian meja, massa kelereng, dan jari-jari kelereng. Tujuan percobaan. Adapun tujuan pada percobaan ini yaitu untuk menentukan kecepatan pada gerak parabola sesuai dengan percobaan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmawati Eskerans dari Prodi Pendidikan Fisika kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menentukan kecepatan dengan jarak pada gerak proyektil dengan ketinggian yang diubah-ubah dengan menggunakan kelereng. Dalam melakukan kegiatan itu pasti dibutuhkan alat dan bahannya. Yang pertama, alat yang digunakan untuk menentukan kecepatan dan jarak pada gerak proyektil. Yang pertama adalah jangka sorong 1 buah, mistar 1 buah, kaca digital 1 unit, papan lintasan 1 buah, stopwatch 1 unit. Yang kedua, yang berikut adalah bahan yang digunakan. Yang pertama, kelereng 1 buah, papan lontaran 1 buah, dan pasir secukupnya. Dalam melakukan sebuah kegiatan pasti ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua, merangkai alat dan bahan yang akan digunakan. Yang ketiga, mengukur ketinggian yang digunakan sebagai landasan dengan menggunakan mistar. Yang keempat adalah mengukur diameter kelereng dengan menggunakan jangka sorong. Yang kelima adalah melepaskan kelereng pada bidang miring dengan ketinggian H1 sama dengan 0, massa sampai ketinggian dan massa dari kelereng dan massa dari permukaan meja.
Yang kelima adalah menggunakan hukum kekekalan energi. Menggunakan hukum kekekalan energi untuk menentukan atau untuk menghitung kecepatan kelereng saat lepas dari meja. Yang ketujuh mengukur jarak yang dicapai oleh kelereng dengan mengukur jarak yang dicapai kelereng dari ujung meja. Yang kedelapan mencatat hasil pengamatan pada tabel pengamat atau mencatat hasil pengukuran pada tabel pengamat. Yang kesembilan adalah membandingkan hasil pengukuran jarak lontaran dengan menggunakan analisis. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan pada percobaan ini adalah kegiatan 4.1 menentukan kecepatan dan jarak pada gerak proyektil dengan ketinggian yang berbeda-beda. Gerak peluru atau gerak proyektil adalah gerak sebuah peluru yang dilemparkan dengan arah yang tidak vertikal sehingga geraknya hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi dan lintasannya berupa parabola. Gerak parabola yang dikenal juga dengan nama gerak peluru merupakan salah satu contoh kasus gerak pada gerak dua dimensi. Gerak parabola merupakan gerak campuran antara GLB dan GLBB, yaitu pada sumbu horizontal atau sumbu X merupakan gerak lurus beraturan dan pada sumbu vertikalnya merupakan gerak lurus berubah beraturan. Sebuah partikel atau benda yang bergerak pada bidang vertikal dengan kecepatan awal yang berbeda-beda atau f0, tetapi nilai percepatannya selalu merupakan nilai percepatan benda jatuh bebas, yaitu G, dengan arah ke bawah atau pusat bumi. Gerak benda seperti ini disebut gerak peluru. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka diperoleh suatu data dalam menentukan kecepatan gerak proyektil, di mana tinggi lintasan yang pertama atau H1 dengan nilai 0,15 dan dihasilkan F1 adalah 1,463. Tinggi lintasan yang kedua dengan nilai 0,17 dan dihasilkan F2 adalah 1,558. Tinggi lintasan yang ketiga dengan nilai 0,19 dan dihasilkan F3 adalah 1,647. Tinggi lintasan yang keempat dengan nilai 0,21 dan dihasilkan F4 adalah 1,732. Tinggi lintasan yang kelima dengan nilai 0,23 dan dihasilkan F5 adalah 1,8124. Tinggi lintasan yang keenam dengan nilai 0,27 dan dihasilkan F6 adalah 1,963. Tinggi lintasan yang ketujuh dengan nilai 0,29 dan dihasilkan F7 adalah 2,035. Tinggi lintasan yang ke-8 dengan nilai 0,33 dan dihasilkan F8 adalah 2,1712. Tinggi lintasan yang ke-9 dengan nilai 0,39 dan dihasilkan F9 adalah 2,360 dan tinggi lintasan yang ke-10 dengan nilai 0,43 dan dihasilkan F10 adalah 2,478. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka diperoleh suatu data dalam menentukan jarak pada gerak proyektil, di mana F1 yang diperoleh dari hasil kecepatan gerak proyektil dengan nilai 1,46 m/s dan menghasilkan X1 adalah 0,64 m. F2 yang diperoleh dari hasil kecepatan gerak proyektil dengan nilai 1,55 m/s dan menghasilkan X1 adalah 0,682 m. F3 yang diperoleh dari hasil kecepatan gerak proyektil dengan nilai 1,64 m/s dan menghasilkan X3 adalah 0,72 m. F4 yang diperoleh dari hasil kecepatan gerak proyektil dengan nilai 1,7 m/s dan menghasilkan X4 adalah 0,76 m. F5 yang diperoleh dari hasil kecepatan gerak proyektil dengan nilai 1,81 m/s dan menghasilkan X5 adalah 0,79 m.
F6 yang diperoleh dari hasil kecepatan gerak proyektil dengan nilai 1,96 m per s dan menghasilkan X5 adalah 0,86 m. F7 yang diperoleh dari hasil kecepatan gerak proyektil dengan nilai 2,03 m per s dan menghasilkan nilai 2,17 m per s dan menghasilkan X8 adalah 0,95 m. F9 diperoleh dari hasil kecepatan gerak proyektil dengan nilai 2,36 m per s dan menghasilkan X9 adalah 1,03 m. Dan F10 yang diperoleh dari hasil kecepatan gerak proyektil dengan nilai 2,47 m per s dan menghasilkan X10 adalah 1,08 m. Nah, selanjutnya adalah penutup. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil pada praktikum ini adalah 1. Kecepatan pada gerak parabola dapat ditentukan dengan mengakarkan hasil kali 10 dengan kecepatan gravitasi dan ketinggian kemudian dibagi 7. 2. Jarak lontaran dari suatu objek atau gerak parabola dapat ditentukan dengan cara menentukan terlebih dahulu kecepatan suatu benda, kemudian dikalikan dengan waktu yang digunakan benda. Kedua, saran. Saran yang dapat diberikan pada praktikum ini adalah 1. Sebaiknya pada saat praktikum berlangsung, perhatikan lebih teliti pada saat melakukan percobaan dalam pengukuran jarak kelereng agar data yang diperoleh lebih akurat. 2. Sebaiknya saat praktikan meluncurkan kelereng pada ketinggian yang telah ditentukan, harus meletakkan kelereng sejajar dengan ketinggian tersebut agar data yang diperoleh lebih baik. 3. Sebaiknya praktikan lebih memperhatikan alat yang digunakan agar tidak terjadi kesalahan paralaks. Nah, itulah kesimpulan dan saran saya pada praktikum gerak proyektil ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Muslimin Idris dari golongan C kelompok 1. Saya di sini ingin menjelaskan lampiran analisis data yang terdapat pada laporan gerak proyektil. Langsung saja kita ke pembahasannya. Kali ini saya akan menjelaskan persamaan-persamaan pada gerak proyektil. Pada gerak proyektil ada dua sistem yang akan kita tinjau pada saat H sama dengan H1 dan H sama dengan 0. Untuk mendapatkan rumus V sama dengan 10 akar 10 per 7 GH, yaitu persamaan hukum kekekalan energi, yang rumusnya energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Di energi mekanik 1 dan energi mekanik 2 bekerja energi potensial, energi kinetik translasi, dan energi kinetik rotasi. Pada saat energi mekanik 1, V sama dengan 0, yang artinya energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi sama dengan 0. Dan yang tersisa pada energi yang tersisa adalah energi potensialnya. Sedangkan pada energi mekanik 2, energi potensialnya lah yang sama dengan 0, karena H sama dengan 0. Maka dari itu, rumus yang kita dapat yaitu energi potensial atau M kali G kali H sama dengan energi kinetik translasi atau 1/2 mv kuadrat tambah energi kinetik rotasi atau sama dengan 1/2 inersia kali omega kuadrat. Dan inersianya adalah dari kelereng yang digunakan yang sama dengan bola pejal, yaitu 2/5 mr kuadrat. Dan akhirnya rumus yang terbentuk adalah M kali G kali H sama dengan 1/2 mv kuadrat ditambah 1/2 kali 2/5 mr kuadrat V kuadrat per R kuadrat. Setelah itu kita menghabiskan M dan jari-jarinya dan terbentuklah menjadi GH sama dengan 1/2 V kuadrat tambah 2/10 V kuadrat, atau setelah dijumlah
GH sama dengan 7 per 10 V kuadrat. Dan akhirnya dapatlah V sama dengan akar 10 per 7 GH. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.